Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Wahisasari, dan saya ada Anissa Firdiana dan Mutia Maratika. Kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari responsif pemrograman geospasial perangkat bergerak, yaitu di sini kami membuat expatourism. Jadi pada respons ini kami membuat aplikasi untuk persebaran lokasi wisata yang terdapat di Papua, seperti itu. Oke, boleh lanjut, Mutia. Nah, latar belakang dari pembuatan aplikasi ekspatorisme di sini, karena Pulau Papua merupakan pulau terbesar kedua di Indonesia, di mana Pulau Papua memiliki beragam destinasi menarik untuk dikunjungi. Nah, destinasi yang ada di Papua sangat beragam, mulai dari pesona alam, budaya, dan juga sumber daya manusianya. Nah, tak heran Papua mendapat julukan surga kecil karena keindahannya yang tidak terbatas. Wisata Papua juga dikenal sebagai wisata yang eksotis. Nah, tujuan kami membuat ekspatourism di sini, kami ingin mengenalkan kepada masyarakat, terutama turis, yaitu tentang destinasi wisata yang ada di Papua yang bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan sumber ekonomi bagi pemerintah dan juga masyarakatnya, dan juga bagi para wisatawan dapat mengetahui destinasi-destinasi wisata di Papua selain um, dari Raja Ampat. Nah, selanjutnya di sini untuk activity main, desain yang kami buat pada halaman pertama yaitu menampilkan judul dari aplikasi yang kami buat yaitu Expa Tourism. Di sini kami membuatnya menggunakan constraint layout dan menambahkan image view sebagai latar dari tampilan awal di mana gambar tersebut adalah Raja Ampat. Dan selanjutnya menggunakan linear layout di mana pada linear layout di situ kita memasukkan 3 text view, kemudian satu button. Nah, button di sini apabila diklik akan masuk ke halaman register. Selanjutnya pada main activity Java dimulai dengan melakukan inisialisasi kepada button berupa button start yang dibuat dengan melakukan uh, public void on click dengan menambahkan indent open, new indent dengan package content berupa main activity, kemudian this register class yang di mana ketika button di start maka akan masuk ke halaman register. Nah, selanjutnya ada tampilan yang dibuat untuk halaman register. Di sini kami membuatnya menggunakan linear layout, kemudian ada text view untuk menambahkan judul yaitu register sesuai dengan tampilan halamannya yang digunakan untuk registrasi. Di sini ada 4 edit text untuk memasukkan username, kemudian email, password, dan juga confirm password. Nah, selanjutnya ada 2 button, yaitu button yang pertama untuk register. Nah, button yang kedua di sini untuk back, di mana ketika diklik, back itu akan kembali ke halaman tampilan awal. Kemudian pada register Java diawali dengan melakukan inisialisasi kepada dua button. Yang pertama adalah button register, kemudian button back. Eh, Dilakukan public void on click pada button register, di mana ketika button register diklik maka akan menuju ke halaman menu dengan membuat intent open, new intent. Kemudian package content yang dimasukkan yaitu register, kemudian this kelasnya adalah menu. Terdapat juga button back yang di set on click listener dengan public void on click intent open, di mana package kontennya berupa register, kemudian this class-nya berupa main activity yang ketika button back diklik maka akan kembali ke halaman awal, yaitu halaman pengenalan mengenai exploration.
Nah, selanjutnya di sini ada tampilan untuk activity menu, di mana activity menu di sini menampilkan dari list-list tempat wisata yang kami buat. Nah, untuk activity menu di sini kami menggunakan linear layout, kemudian masukkan dua button, yaitu dan menambahkan recycler view untuk menampilkan list dari tempat-tempat wisata yang telah kami buat. Nah, text view di sini diberikan nama Exploratourism. Kemudian untuk menu Java dilakukan inisialisasi button maps dan button info. Eh, di mana button maps digunakan untuk melanjutkan ke halaman maps dan button info dilakukan untuk menuju ke halaman info. Kemudian pembuatan private recycler view dan private adapter Sentani dan melakukan pembuatan private array list berupa Danau Sentani Java. Kemudian boleh di scroll. Kemudian pembuatan get data, di mana get data ini menggunakan recycle view dengan find view by ID yang merupakan recycler view pada list item XML. Kemudian adapter Sentani merupakan dari Java class. Kemudian membuat recycler view layout manager, di mana konteksnya berupa menu Java. Kemudian membuat private void berupa get data, di mana Danau Sentani merupakan array list yang kemudian akan menampilkan nama-nama lokasi wisata yang berada di Papua. Kemudian ditambahkan juga apa namanya foto melalui AirDrop pada masing-masing foto untuk lokasi wisata. Selanjutnya, get data tadi itu merupakan hasil pemanggilan dari Java class Danau Sentani. Jadi si Java class Danau Sentani ini dibuat agar kita dapat memberikan judul pada lokasi wisata yang akan ditampilkan seperti itu. Nah, selanjutnya ada desain dari list item yang dibuat. Di sini menggunakan card view, kemudian linear layout. Nah, selanjutnya di dalam linear layout ditambahkan image view untuk menambahkan foto dari masing-masing tempat wisata dan juga text view untuk menambahkan judul nama dari tempat wisata. Oke, selanjutnya di sini terdapat adapter Sentani, di mana adapter Sentani ini berfungsi untuk memanggil list item dan list item 2. Di mana untuk list item itu merupakan list lokasi wisata yang akan ditampilkan, dan list item 2 itu akan memanggil deskripsi dari setiap lokasi wisata yang akan ditampilkan, seperti itu. Seperti pada bagian public class get item count, itu di situ kami memanggil text view nama Sentani dan image view logo Sentani, di mana untuk text view nama Sentani itu merupakan judul dari lokasi yang akan ditampilkan, dan image view logo Sentani merupakan gambar dari setiap lokasi wisata yang kita tampilkan, seperti itu. Oke, next. Selanjutnya ada list item 2, di mana list item 2 di sini untuk menampilkan deskripsi dari setiap tempat titik wisata yang dibuat. Untuk
list item 2 masih sama menggunakan card view, kemudian kami menambahkan linear layout yang di dalamnya ditambahkan image view untuk menambahkan foto dari masing-masing lokasi wisata dan juga text view. Di sini text view digunakan untuk menambahkan deskripsi, di mana deskripsinya dipanggil dari Danau Sentani. Oke, selanjutnya terdapat Java Class Info, di mana Java Class Info ini berfungsi untuk memanggil button maps yang terdapat pada halaman itu deskripsi lokasi wisata seperti itu. Jadi di sini terdapat on-click untuk button maps yang digunakan untuk agar ketika kita klik di bagian maps itu akan muncul ke halaman maps seperti itu. Dan di sini juga kita memanggil data melalui get data. Boleh scroll. Nah, di sini kita memanggil array list untuk deskripsi pada list item 2 yang akan tampil pada halaman deskripsi. Nah, di sini juga kami tetap menggunakan uh, Java class dari Danau Sentani yang sebelumnya telah digunakan pada list item. Nah, selanjutnya di sini ada XML dari Maps. Kami menggunakan fragment, tetapi untuk pemanggilannya kami menggunakan API dari Cloud Google. Oke, jadi di sini terdapat Java class dari Maps, di mana Maps sendiri tadi kita panggil menggunakan Google Cloud, menggunakan API, di mana API-nya itu nanti API key-nya kita salin dan kita taruh pada Android Manifest XML. Jadi untuk Android Manifest, untuk API key-nya itu kita taruh di bagian Android Manifest di bagian, tolong scroll. Nah, di bagian metadata, lalu di bagian Android value. Nah, di situ nanti API key-nya kita taruh atau kita uh, paste di bagian situ agar maps-nya dapat tertampil atau terpanggil. Oke, boleh ke Java Class Maps-nya lagi. Nah, selanjutnya di sini kami menggunakan Google Maps dan untuk memanggilnya itu kami menggunakan uh, tolong scroll lagi. Nah, kami memanggil latitude longitude untuk koordinatnya, urutannya seperti itu. Dan kami juga menambahkan title untuk setiap lokasi wisatanya dan menambahkan uh, atau untuk mengatur zoom dari setiap titik lokasi wisata tersebut. Kami menambahkan 7 titik lokasi wisata di mana itu ada Danau Sentani, Pantai Besji, Taman Nasional Wasur, Taman Nasional Lorens, Lembah Baliem, lalu air terjun Wasfarak, dan ada juga Raja Ampat. Oke, selanjutnya itu nanti kita panggil juga melalui info tadi. Jadi terdapat button maps pada info yang dapat melanjutkan untuk jika diklik akan melanjutkan ke bagian halaman maps seperti itu. Oke, karena terdapat beberapa kendala pada emulator kami, jadi di sini kami menggunakan smartphone untuk menjalankannya. Untuk arsitekturnya bisa dijelaskan oleh Firdi. Ini pada bisa kembali ke halaman sebelumnya nggak? Oh, di ya di sini merupakan tampilan awal dari aplikasi yang kami buat berupa judul. Di sini terdapat judul berupa aplikasi yang kami buat yaitu Exploration, kemudian terdapat tulisan-tulisan dan button. Dan baik, di sini merupakan tampilan untuk register, di mana seperti aplikasi pada umumnya ketika untuk melakukan pembukaan aplikasi terdapat menu register,
dengan mengisikan data diri berupa nama, email, dan password. Kemudian ini adalah aplikasi list dari wisata yang kami buat. Terdapat 7 lokasi wisata dengan masing-masing memiliki foto dari lokasi wisata tersebut. Kemudian terdapat juga informasi mengenai masing-masing wisata seperti danau ini, Danau Besji yang merupakan sumber air dan tempat produksi ikan. Selanjutnya, kemudian terdapat maps yang merupakan petunjuk lokasi di mana lokasi wisata tersebut berada, yaitu di Papua. Di mana pada maps ini kita dapat melihat di mana saja lokasi wisata di Papua yang kami tambahkan. Selain itu kami juga menambahkan fungsi untuk melihat lokasi di sekitar titik wisata yang kami gunakan. Kami juga menambahkan pop-up untuk masing-masing titik wisata. Oke, mungkin itu saja presentasi responsi pemrograman geospasial perangkat bergerak yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.